Halo, saya Aldo Arya Saka Mukti. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Romberg Integration. Sebelumnya, di video kali ini saya akan menggunakan referensi dari buku Numerical Methods for Engineer edisi ke-7 yang dibuat oleh Capra dan Canale. Overview singkatnya, kita akan membahas integral numeris terlebih dahulu, setelah itu metode-metode yang ada, dan kita baru akan masuk ke Romberg Integration. Langsung saja kita ke integral numeris. Di tahap sebelumnya kita mengetahui bahwa integral analitik di mana kita mengintegralkan sesuatu fungsi secara langsung, hasil yang kita dapatkan itu eksak. Kita dapat mengintegralkannya dengan berbagai metode dan manipulasi. Nah, sedangkan di integral numeris, hasil yang kita dapatkan itu adalah berupa approximation atau pendekatan, jadi bukan nilai aslinya. Nah, kapan kita akan menggunakan integral numeris? Kita akan menggunakannya ketika fungsi tersebut kompleks atau kita menggunakan fungsi yang diambil nilainya dalam bentuk double seperti pada hasil data-data di lapangan. Nah, metode-metode yang ada pada integral numeris antara lain Newton Cotes, Romberg Integration, Additive Quadratur, dan Gauss Quadratur. Nah, Newton Cotes ini merupakan cara dasarnya, metode dasar, sedangkan tiga sisanya ini merupakan pengembangannya. Nah, Romberg Integration sendiri akan memanfaatkan Newton Cotes. Mari kita lihat. Nah, kita masuk ke Romberg Integration. Nah, apa itu Romberg Integration? Romberg Integration itu adalah teknik untuk meningkatkan akurasi dari sebuah integrasi dengan memanfaatkan Richardson Extrapolation. Apa itu Richardson Extrapolation? Yaitu membuat estimasi dari dua integral sebelumnya menjadi integral baru yang nilai estimasinya lebih baik, yaitu akurasinya lebih tinggi dan errornya lebih rendah. Nah, dalam Romberg Integration ini kita mengenal base. Base itu rumus atau cara untuk mendapatkan sebuah integralnya. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan base trapezoidal rule dari Newton Cotes. Nah, trapezoidal rule itu mudahnya kita mengaproksimasi sebuah fungsi dengan membentuk sebuah trapesium. Nah, rumus trapesium luasnya kan seperti ini. B min A itu adalah tingginya, sedangkan FA plus FB itu adalah jumlah sisi sejajarnya. Nah, itu kita bagi dua. Nah, selain itu kita bisa meningkatkan akurasinya dengan menambah segmen. Sebenarnya ada satu segmen, kita menjadikannya dua segmen. Nah, jika kita menggunakan lebih dari satu segmen, maka cara mencari luas kurvanya menjadi seperti ini. Ini adalah generalisasi dari menjumlahkan kurva ini dan kurva ini. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, untuk pada Romberg Integration, H ini adalah itu adalah ini, jarak dari sini ke sini, dimana pada Romberg Integration H selanjutnya Hn itu pasti setengah dari Hn-1. Misalkan ini I2 dan ini adalah I1 dan memiliki H1, H1 nya kan berarti ini sampai sini, ini H1, maka H2 itu harus setengah H1. Oke, rumus umumnya dalam sebuah integral yang berupa aproksimasi kan ini nilai true, nilai sebenarnya dengan nilai aproksimasi ditambahkan dengan error aproksimasi juga. Nah, selanjutnya karena kita mengintegralkan kurva yang sama dan interval yang sama, ini kan kurvanya sama, intervalnya juga sama, maka kita bisa mengambil bentuk ini karena nilainya seharusnya kan sama-sama I, jadi kita bisa ambil bentuk seperti ini. Nah, pada Romberg Integration yang menggunakan trapezoidal rule, error approximation-nya kita ambil bentuk seperti ini. Ini adalah error approximation dari trapezoid. Errornya trapezoid. Nah, kita ambil bentuk seperti ini. Perlu diketahui bahwa bagian ini adalah sebuah konstan. Sedangkan bagian yang ini kita anggap konstan. Nah, maka kita bisa menulis error approximation-nya dalam bentuk K H kuadrat. Selanjutnya kita bisa ambil rasionya dari I1 dan I2 menjadi seperti ini. Ini kan ada K-nya dan ini ada K-nya. Tapi kan sama-sama K, berarti kita bisa hilangkan. Nah, kita pindah ruaskan EH2 ke sini, mendapatkan bentuk yang ini. Setelah itu, nilai EH1 ini kita substitusikan ke persamaan awal yang ini. Lalu kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Lalu kita bisa mencari nilai EH2 menjadi seperti ini. Lalu kita masuk ke untuk mencari nilai integrasi dengan menggunakan
IH2. Hasilnya kita mensubstitusikan EH2 ke sini menjadi seperti ini. Ada sedikit perubahan bentuk di mana di sini adalah IH2 min IH1 sedangkan di atas adalah IH1 min IH2. Ini sebenarnya bentuk yang sama, hanya dinegatifkan yang atas, begitu juga yang bawah. Setelah itu bisa kita hilangkan seperti itu. Nah, karena tadi kita tahu bahwa H2 itu adalah setengah dari H1, maka kita bisa substitusikan ke sini jadi 2 kuadrat min 1 menjadi 3/3/3. Ini adalah hasil dari integrasi Romberg. Nah, hasilnya integrasi Romberg menggunakan ekstrapolasi Richardson. Ini kan menggunakan dua integrasi menghasilkan sebuah integrasi. Oke, bentuk umum Romberg ini di atas ini bisa kita generalisasi menjadi seperti ini. I, J, K, bla 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 bla. Nah, I yang mana, K yang mana, J yang mana, itu adalah nilai integrasi kita, menghasilkan nilai sesuatu di sini, menghasilkan sesuatu di sini, menghasilkan sesuatu di sini. Lalu kita menggunakan Romberg menghasilkan sesuatu yang lain di sini. Ini juga kita lakukan integrasi menjadikan nilai sesuatu. Ini pun kita lakukan integrasi menjadikan nilai sesuatu. Nah, kita bisa memisalkannya ini sebagai tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Setelah itu tahap seterusnya. Tahap-tahap inilah yang kita sebut dengan K. Sedangkan khusus pada tahap pertama, dia itu bentuk trapezoid langsung. Kita tidak melakukan Romberg integration. Kan kita bisa lihat secara visual dia bukan hasil percabangan seperti ini. Sedangkan K2 dan seterusnya adalah hasil Romberg integration. Nah, sedangkan J yang mana? J itu yang ini. Ini adalah J, ini J1, J2, J3, dan seterusnya. Jadi kita bisa bilang bahwa di titik ini adalah I11, sedangkan ini I21, sedangkan di sini adalah I12 dan seterusnya. Ini I21. Nah, kita di Romberg untuk mendapatkan nilai error dari nilai ini, hasil Romberg integration, kita mengambil nilai yang baru saja kita lakukan Romberg integration dikurangkan dengan ini, lalu kita bagi dengan ini. Seperti itu, lalu kita kali 100 jika ingin mendapatkan hasilnya dalam bentuk persen. Kita langsung ke contoh soal ke spreadsheet. Nah, ini saya sudah menyiapkan fungsi, ini diambil dari soal di buku Capra Canale yang tadi. Ini adalah E pangkat X sin X dibagi 1 plus X kuadrat dx diintegralkan dari 0 sampai 2. Jadi kita tahu bahwa A nya 0, B nya 2. Semisal kita ingin errornya itu kurang di 1%, kita harus melakukan integrasi berapa kali. Nah, saya sudah menyiapkan ini. H1 itu ketika segmennya 1, bentuk awal, paling awal, yaitu hanya ada 0 dan 2. Kita masukkan nilainya. Fungsi di sini adalah fungsi ini, rumusnya. Kita masukkan hasilnya seperti ini. Berlaku juga dengan selanjutnya. H2 memiliki segmen lebih 2 kalinya dengan lebar pitanya setengahnya H1. H3 pun demikian, H4 pun demikian. Setelah itu pada K1 kita melakukan trapezoidal rule biasa. Pada ini kita melakukan yang hanya 1, sedangkan pada sisanya kita melakukan dengan multiple application of trapezoidal rule. Jadi yang lebih dari satu segmen. Ini kita perhatikan di sini ada duanya. Di sini juga ada duanya. Oke, seperti itu. Nah, baru di K2 kita memanfaatkan Romberg integration. Nah, ini kita sama dengan kan menggunakan rumus ini kita masukkan ke Excel menjadi seperti ini. Power 4 itu mengaplikasikan yang ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita mengetahui bahwa ini yang merah dan yang ungu kita bisa memperkirakan waktunya menjadi seperti itu. Kalau kita bisa memperkirakan error relatifnya menjadi ini, yaitu ini dikurangin ini dibagi ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya nilai di bawah 1% kita dapatkan ketika ini mulai dari sini dan seterusnya ini. Ini adalah nilai ini. Jadi kita ketika melakukan Romberg dari I3 dan I4 kita mendapatkan error 0,38. Selanjutnya 0,94 ini yang K3 dari K12 dan K22 jadi K13 seperti ini. Oke. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga membantu bagi yang sedang belajar Romberg integration. Sampai jumpa di video selanjutnya.